Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fatata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-hada wa dalala ala khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrar bid-darain amin. Kita lanjutkan kajian fikih nikah pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang syarat sighat nikah atau bisa disebut syarat ijab qabul dalam sebuah pernikahan. Tahu ijab qabul? Ijab qabul dalam pernikahan tahu? Tahu? Pernah lihat orang akad nikah? Pernah? Pernah. Yang menikahkan tuh biasanya siapa? Dari KUA. Rata-rata dari KUA ya. Kalau orang tuanya sendiri jarang ya? Jarang. Ya, yang menikahkan tuh biasanya mengucapkan ijab namanya. Kemudian dari calon mempelai laki-laki itu mengucapkan qabul. Dan sekarang yang kita bahas adalah syarat dari ijab qabul atau lebih simpelnya syarat sighat nikah. Kalau ini tidak terpenuhi maka akad nikahnya tidak sah. Pertama, pada pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas, cuma akan saya ulang kembali. Ini lebih sederhana, syaratnya ada 8. Ini jauh lebih sederhana. Pertama, Allah yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyyun. Antara ijab dan qabul tidak disela-sela ucapan yang lain. Antara ijab dan qabul tidak disela-sela ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kesunahan-kesunahan nikah dan sejenisnya. Contoh, misalnya dari yang menikahkan, wali atau petugas dari KUA, kepala KUA misalnya. Saya nikahkan, wahai fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian itu kan mestinya menjawab, saya terima nikah dan kawinnya, gitu kan? Tapi ini ada sela-sela di antara ijab dan qabul ini ucapan yang lain. Misalnya, mana miknya? Ini tidak ada hubungan dengan kesunahan nikah. Maka nanti akad nikahnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Paham ya? Di sela-sela jeda yang lain. Atau misalnya si mempelai laki-laki ini bilang, itu panggil mantan saya suruh kesini hadir untuk menyaksikan akad nikah. Apalagi kayak gitu, tambah tidak sah. Dijeda dengan ucapan-ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Apa yang misalnya ada hubungannya dengan akad nikah tapi kemudian akadnya sah? Misalnya sebelum dia mengucapkan qabiltu nikahaha atau saya terima nikah dan kawinnya, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim biar mantap. Misalnya, ini kan mestinya tidak wajib kan mengucapkan bismillah kayak gitu, tidak wajib. Apalagi sampai dimulai dengan baca sholawat juga, kita baca sholawat nariyah. Nah, ini luar biasa ini. Kalau seperti itu bagaimana? Karena sebenarnya itu juga termasuk kesunahan. Maka tidak apa-apa terjeda dengan ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sighat nikah tadi itu. Cuma lebih baik dihindari. Karena sebagian ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan tidak sah. Biar kita keluar dari perbedaan daripada pendapat para ulama. Lebih baik langsung saja. Saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Sitiah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar cicilan. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi rata-rata kan tunai. Seandainya walinya itu dibayar dengan cicilan, ya tidak apa-apa juga.
Cuma ya todus nanti. Masa dicicil gitu. Mas kawin dicicil. Ya secara ini ya boleh-boleh saja dibayar tunai. Jadi tidak boleh jeda antara ijab dan qabul dengan ucapan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu. Baik itu secara kesunahan ataupun yang lain. Paham? Paham ya? Paham. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Atau contoh yang tadi itu, di sela-sela ucapan yang lain misalnya. Misalnya setelah walinya itu, ini yang menikahkan langsung wali dari orang tua dari gadis itu. Langsung walinya, orang tuanya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Langsung si calon mempelai laki-laki ini, bapak tadi berangkat naik apa? Terus berapa rombongan? Jam berapa berangkatnya? Nyampe sini jam berapa? Aduh. Ini calon menantu terlalu sopan sama calon mertua ini. Terus akhirnya ininya bilang, gimana sah? Ya otomatis tidak sah karena dijeda dengan ucapan yang lain. Apalagi sampai ngomong, oh nanti nomor putrinya berapa ya? Oh, belum minta nomornya. Tidak sah itu nanti. Paham? Yang kedua, Allah yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Di antara ijab dan qabul itu tidak dijeda dengan diam yang panjang atau diam yang lama. Batasannya bagaimana? Diam yang lama itu adalah batasan diam yang sekiranya dia itu seakan-akan kalau dalam berkomunikasi itu dia sudah tidak nyambung. Sudah tidak nyambung. Dalam komunikasi kita ditanya, kemudian tiba-tiba tidak menjawab, diam yang lama, itu seakan-akan sudah tidak merespon. Maka itu juga bisa diberlakukan pada saat akad nikah. Diamnya ukurannya itu sesuai dengan ukuran kita pada saat komunikasi itu. Kalau itu sudah bisa dikatakan diam yang terjeda, sekiranya dia itu sudah tidak merespon dari ucapan orang yang mengajak bicara itu, maka itu sudah bisa memutus sigot ijab qabul itu sehingga akadnya menjadi tidak sah. Tapi kalau diamnya itu lain, semisal masih tarik nafas, takut nanti salah-salah ngomongnya, ini kan terjeda dengan diam. Tapi ini kan sebenarnya untuk ancang-ancang, mau mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlir madhkur. Ya tidak apa-apa seperti itu. Karena memang ini sebenarnya mau mengucapkan, cuma masih tarik nafas. Ya, kadang-kadang sampai setelah walinya ngomong dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, terus laki-lakinya sah. Mestinya kan bukan sah, tapi saya terima. Apal Mbak Diana. Padahal itu bukan tugasnya perempuan, itu tugasnya laki-laki itu. Atau misalnya pada saat orang tuanya mengakadkan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dia kan lagi bawa HP, tiba-tiba ada WA masuk, balas, ternyata mantan saya marah-marah ini. Ini kan diputus dengan jeda diam yang cukup lama, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan akad nikah atau ijab qabul itu, maka nanti tidak sah. Makanya yang bagus itu pada saat seperti itu ya HP-nya itu bisa tidak bawa HP, atau HP-nya di apa namanya, bukan di silent, di offline kan, biar tidak mengganggu kekhusyuan akad nikah gitu. Yang ketiga, ayatawafaqa fil makna. Maknanya harus sama antara orang yang mengijab dan orang yang mengqabul, walaupun dengan lafadz yang berbeda. Contohnya gimana? Kalau dalam versi bahasa Arab misalnya seperti ini, angkah tuka. Ya, angkah tuka. Ini mestinya
Kalau dari mempelai laki-laki jawabnya qabiltu nikahaha, karena ankahtuka ini satu akar dengan nikah. Ankahtuka, mestinya mempelai laki-laki ini jawabnya qabiltu nikahaha. Ternyata dia jawabnya bukan qabiltu nikahaha, tapi jawabnya qabiltu tazwijaha. Antara nikah dan tazwij ini artinya sama, walaupun lafadznya beda. Maka seperti ini tidak apa-apa, yang penting maknanya sama. Ini kalau dalam versi bahasa Arab. Kalau dalam versi bahasa Indonesia, misalnya seperti ini. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Saya nikahkan, pakai kata-kata saya nikahkan, ya. Kemudian dijawab, saya terima kawinnya. Ya, pertama nikah, yang kedua pakai kata kawin. Maknanya sama apa enggak? Sama. Dalam versi bahasa Indonesia, bukan dalam versi daerah setempat. Kadang-kadang versi daerah setempat diartikan beda antara nikah sama kawin. Nikah sama kawin artinya sama kan? Sama. Maka walaupun jawabnya saya terima kawinnya, tetap sah karena artinya sama. Yang keempat, adamut ta'liq, tidak menggantungkan. Jangan digantungkan nasib itu. Susah itu. Tidak menggantungkan. Contohnya begini. Orang tua dari si gadis ini menikahkan putrinya sendiri. Kemudian dia bilang, jika anakku dicerai maka saya nikahkan dengan kamu. Ini kan digantungkan kan? Akad sigot nikah atau ijab qabul yang digantungkan. Jika anak saya dicerai, jadi ini anaknya sudah bersuami. Jika anak saya dicerai maka saya nikahkan dengan kamu. Tidak bisa. Atau misalnya contoh yang lain, anaknya masih perawan. Jika anak saya yang lain lulus ujian maka saya nikahkan dengan kamu misalnya. Tidak sah karena digantungkan dengan sesuatu. Berarti kan tidak jelas nanti nasibnya itu. Nah iya kalau lulus. Kalau tidak lulus gagal nikah berarti. Begitu. Tidak boleh digantungkan dengan apapun. Paham ya? Yang kelima, adamut taqid, tidak membatasi waktu. Kira-kira contohnya gimana? Saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 1 tahun, 1 minggu, 1 bulan. Contohnya terlalu puitis contohnya itu. Ya, contohnya kayak tadi itu misalnya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya selama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Maka karena itu dibatasi, tidak sah. Pernikahan itu kan untuk seumur hidup, begitu kan? Pertemuan itu kan untuk seumur hidup. Berarti kalau pernikahan itu dibatasi, sama seperti nikah kontrak, kawin kontrak atau nikah mut'ah, itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh dibatasi selama-lamanya. Tidak perlu untuk diucapkan selama-lamanya. Jadi tidak boleh dibatasi dengan waktu. Walaupun misalnya saya nikahkan putri saya dengan kamu selama 100 tahun, otomatis ini kan kemungkinan nyampe kan umurnya. Ya tetap tidak bisa. Tetap tidak boleh. Tidak boleh dibatasi dengan waktu. Paham? Yang keenam, ayat talaffadha bihaitsu yasma'u man biqurbihi. Pada saat mengucapkan ijab dan qabul itu minimal orang yang ada di dekatnya itu bisa mendengarkan. Walaupun yang di jauhnya tidak mendengarkan karena tidak pakai mic. Jadi mic itu bukan syarat dalam sebuah ijab dan qabul. Misalnya tidak pakai mic, undangan yang ada di luar tidak mendengarkan, ya sah-sah saja pada saat yang berada di dekatnya itu bisa mendengarkan.
Tapi kalau misalnya yang di dekatnya itu tuli semua, tidak bisa mendengarkan, maka tidak sah. Paham? Paham. Kemudian yang nomor 7, baqaul ahliyati ila wujudi syikil akhir. Masih menjadi ahli, artinya memenuhi syarat pada saat ijab dan qabul itu. Contoh yang tidak memenuhi syarat, misalnya si wali nikah pada saat mengakadkan putrinya, tiba-tiba di tengah-tengah mengakadkan dia menjadi orang gila, berarti kan sudah tidak memenuhi syarat. Maka bagaimana? Maka sigot ijab dan qabulnya tidak sah. Atau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah mengakadkan, tiba-tiba murtad, keluar dari Islam, juga sama. Berarti masih belum memenuhi syarat, tidak ahli menjadi seorang wali. Juga nanti si suami juga tetap harus memenuhi syarat sampai berakhir ijab dan qabul. Kemarin ada syaratnya suami itu. Ini ya? Ada. Jadi kalau tidak memenuhi syarat sampai selesai, maka tidak sah. Harus sampai selesai sah. Ya, harus sampai selesai memenuhi syarat sehingga ijab qabulnya sah. Paham? Kemarin tinggal dilihat syaratnya wali, syaratnya calon suami, kemudian syaratnya saksi. Tiba-tiba saksinya kabur satu misalnya. Enaknya nikah di rumah itu saksinya banyak. Kalau nikah di KUA saksinya terbatas, kan ya, sedikit. Ya kalau nanti memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat kan tidak ada cadangannya. Tapi kalau di rumah kan banyak undangannya itu. Bisa jadi saksi yang ditunjuk untuk tanda tangan di surat nikah itu tidak memenuhi syarat, masih banyak yang lain. Begitu. Jadi bagusnya itu ya ngundang. Kalau akad nikah itu lebih bagusnya ngundang petugas KUA. Ya kalau nikah di KUA ya boleh-boleh saja, cuma bagusnya itu ngundang. Kalau tidak salah itu 600 kalau ngundang dari KUA. 600. Ancang-ancang. 600 murah. 600 untuk seumur hidup itu. Dan lebih khidmat, lebih syahdu kalau di rumah itu. Kalau di KUA kan enggak ada yang lihat, enggak ada ini, kurang apa gitu. Kurang pokoknya. Kurang pokoknya kalau di KUA. Kurang sakral ya, kurang sakral. Gitu. Jadi bagusnya itu ngundang terus nanti di situ banyak yang hadir, kan kelihatan betul itu syiarnya. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya ini daripada keluyuran terus sama pacarnya, bonceng-boncengan terus, nanti dia masih mikir nanti kalau buat acara di rumah butuh biaya banyak, ya silahkan nikah di KUA dulu, udah apa-apa. Biar sah dulu, biar kemana-mana boleh dibawa gitu. Nanti urusan acara di rumah buat acara lain gitu. Yang penting kan sudah sah secara agama, secara hukum negara begitu. Nomor 8. Antakuna bilafdi tazwij awil inkah la ghairuhuma minal alfat. La ghairihima minal alfat. Harus menggunakan lafaz tazwij atau ingkah atau yang satu akar dengan itu. Ya kayak tadi itu, angkah tuka, wa zawwajtuka. Nah, tidak boleh dengan kata-kata lain. Misalnya, walaupun ini artinya hampir sama, cuma tetap tidak bisa. Harus pakai dua kata itu atau yang seakar dengan dua kata itu. Kalau dalam istilah shorof itu ya seperti itu. Nakaha yang kihu. Misalnya ahlal tuka. Apa artinya ahlal tuka? Aku halalkan kamu. Ini kan berarti kan biasanya orang sering menyebutkan pasangan halal kan? Tidak bisa, tetap tidak bisa. Harus pakai dua itu.
Kalau versi bahasa Indonesianya, aku nikahkan dan aku kawinkan. Tidak bisa, aku halalkan kamu dengan putri saya. Tidak bisa. Ya, ya. Pakai yang kata-kata lain biar viral, tidak bisa. Harus saya nikahkan, saya kawinkan. Kalau versi bahasa Arab, angkahtuka wa zawwajtuka. Kemudian si suami ini menjawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gitu. Ada saya lihat akad nikah yang lucu-lucu di YouTube itu. Ada yang baru sudah selesai akad nikah langsung Ada juga dari mempelai perempuan yang disandingkan di situ terlalu lebay. Jadi setelah akad nikah selesai, pas langsung suaminya dicium. Ini dengan sangat keras ini pipinya ini. Pas langsung dia dada gitu. Terlalu lebay itu. Jadi sigot ijab dan qabul itu boleh bahasa Arab, boleh dengan pakai terjemah. Nggak usah gengsi. Kalau udah tahu bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada apa-apa. Pakai bahasa Indonesia ada apa-apa. Yang penting antara orang yang akad ini berarti wali dan mempelai laki-laki juga saksi sama-sama paham. Sama-sama paham. Paham di sini artinya bukan paham satu persatu kata per kata. Misalnya pakai bahasa Arab misalnya. Yang penting paham bahwa ini ada seorang wali menikahkan putrinya dengan calon mempelai laki-laki. Itu sudah cukup. Tidak harus tahu angkahtuka artinya apa, wazawajtuka artinya apa, makhtubataka artinya apa. Tidak harus. Tidak harus satu-satu. Yang penting antara wali mempelai laki-laki saksi ini sama-sama paham bahwa ini sedang mau melakukan akad nikah. Itu sudah cukup. Ya kasihan nanti kalau bukan dari lulusan pesantren. Dari lulusan pesantren saja juga kadang-kadang masih tidak paham terjemahannya kata per kata. Jadi itu syarat ijab qabul ada 8 atau syarat sighah nikah ada 8. Kemudian contoh dari sighah nikah, contoh dari nikah, contohnya bagaimana gambarannya? Ya kayak tadi itu. Kalau di versi kitab ini, zawajduka mauliyati hindan, aku nikahkan kamu dengan orang yang di bawah kewalianku, namanya Hindan. Kemudian calon suami menjawab qabiltu tazwijaha. Cukup itu, aku terima kawinnya Hindun. Menyebutkan mahar dalam sebuah akad nikah itu tidak wajib. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kesalahan, maka tidak berpengaruh terhadap sah dan tidak sahnya akad nikah. Misalnya karena terlalu gengsi tidak pakai bahasa Indonesia untuk membahasa Arabkan maharnya 4.444. Ya apa ini bahasa Arabnya ini? Pas salah-salah pada saat ijab qabul, tidak masalah, tidak ngefek kepada sah dan tidak sahnya. Karena menyebutkan mahar pada saat akad nikah itu tidak wajib. Bahkan kalau tidak disebutkan juga ada apa-apa. Begitu. Qabiltu tazwijaha. Kemudian yang paling terpenting, pada saat acara pernikahan itu disunnahkan untuk mengundang orang-orang soleh. Itu ustadz-ustadznya diundang, kiai-kiainya diundang, ngundang para habaib, ngundang para ustadz, ngundang para kiai, orang-orang soleh, orang-orang baik. Itu bagus. Biar apa? Biar dapat barokah. Jangan ngundang orkesan. Ngundang orkesan. Akad nikah ngundang orkesan. Setelah orkesan kemudian datang kepada kiai. Kiai minta doanya ya agar pernikahan kami barokah. Barokah dari mana? Barokah dari mana? Setelah orkesan minta doa ke kiai agar barokah.
Ya tidak perlu untuk orkesan. Oh, tapi dah afdol kalau udah ngundang orkes. Afdol yang dari mana? Tabun. Nggak usah. Nggak usah. Mending ngundang hadra itu bagus gitu daripada sholawatan. Ngundang Gus Asmi gitu. Atau ngundang grup-grup lain. Nggak apa daripada undang kayak gitu. Ini yang pertama yang perlu untuk diperhatikan. Undang guru itu sudah didaftar sebelumnya. Oh, guru saya ini, kiai saya ini, habaib yang perlu saya undang ini. Barokah nanti acara akad nikahnya itu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sunnah untuk memviralkan akad nikahnya. Artinya mendokumentasikan untuk disebarluaskan. Ingat, yang perlu dipamerkan itu akad nikahnya, bukan foto sepasang suami dan istrinya. Jadi pada saat akad nikah itu di video, mungkin nanti diupload, ini masuk YouTube, masuk Instagram, bagus seperti itu. Tapi kalau setelah itu lebih baik jangan. Misalnya sesi foto-foto gitu. Ada foto apa jenisnya itu? Yang foto bisa gerak-gerak itu apa? Bumerang, nggak usah model-model kayak gitu. Yang perlu untuk diisharkan, diramaikan itu, diviralkan itu ya pada saat akad nikahnya, bukan pada saat resepsinya. Itu sunnahnya seperti itu. Dan yang sunnah juga akad nikah itu dilakukan di masjid. Yang sunnah. Dan sewaktu saya masih di Yaman, saya hampir setiap kali menjumpai akad nikah hampir 100% di masjid. Hampir semuanya di masjid. Ini benar-benar melakukan sunnah. Yang bagus itu memang di masjid. Ya tinggal ngomong sama pengurus takmirnya. Ya enggak harus. Kalau Masjid Akbar nanti harus ke Surabaya. Masjid itu kalau di Indonesia itu macam-macam. Ada masjid jami, ada masjid besar, ada masjid agung. Itu punya istilah sendiri-sendiri. Itu beda cuma artinya dari persamanya sama-sama bisa dipakai Jumatan semua. Itu beda dalam istilah orang-orang Indonesia. Kalau masjid besar seperti di alun-alun itu karena masjidnya biasanya di area alun-alun. Kalau Masjid Agung itu biasanya di area kabupaten, kayak Masjid Agung Situbondo. Nah, biasanya seperti itu. Kalau masjid jami, ya selain itu, kayak masjid yang di pedesaan-pedesaan itu namanya masjid jami biasanya. Tapi sama-sama bisa dipakai Jumatan. Jadi istilahnya itu ada istilah sendiri di Indonesia itu. Kalau alun-alun itu namanya masjid besar, bukan masjid jami. Cuma orang-orang lebih sering nyebut masjid jami. Masjid besar itu. Coba lihat di tulisannya, Masjid Besar Baitur Rahman, bukan Masjid Jami, masjid besar. Nah, jadi bagusnya akad itu di masjid, dan yang bagus akad nikah itu di bulan Syawal. Yang bagus di bulan Syawal. Tapi kalau misalnya tidak di bulan Syawal, daripada nanti nunggu terlalu lama, khawatir terjadi banyak maksiat dan banyak dosa, takut terjadi perzinahan, ya nggak usah nunggu bulan Syawal, kelamaan takut diambil sama orang. Nggak usah nunggu bulan Syawal, nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa diusahakan, lebih bagusnya di bulan Syawal. Kemudian bagi yang hadir itu disunahkan untuk mendoakan kedua mempelai dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bagusnya seperti itu. Artinya barakallahu laka, agar mendapatkan keberkahan. Laka dan alaika. Laka itu hal-hal yang membahagiakan, alaika hal-hal yang menyakitkan. Artinya baik itu urusan bahagia maupun urusan sengsara, semoga semua sama-sama barokah. Begitu. Itu makna tersembunyi di balik laka dan alaika. Laka itu yang enak-enak, alaika itu yang tidak enak. Yang penting intinya barokah. Kalau semuanya barokah, walaupun dalam kondisi tidak menyenangkan, ya hatinya tenang karena barokah.
Kemudian sebelum akad nikah itu disunahkan juga untuk mengajak bertaubat kepada wali dan saksi sebelum akad nikah itu. Sebelum akad nikah, biar apa? Khawatir ada yang tidak memenuhi syarat, kemarin kan harus tidak fasik. Barangkali dengan diajak bertaubat langsung diampuni dosanya oleh Allah sehingga memenuhi syarat untuk melaksanakan akad nikah. Tapi ini bukan menjadi syarat sah ya. Disunahkan untuk mengajak bertaubat. Dan sebelum akad nikah disunahkan untuk membaca khutbah nikah. Khutbah nikah ini bisa dibaca oleh wali, bisa dibaca oleh mempelai laki-laki atau selainnya. Tapi kalau yang membaca wali jarang. Wali nikah jarang. Rata-rata ngundang ustadz biasanya. Kalau baca khutbah nikah, pernah tahu ya? Sebelum akad kan ada khutbah nikah, baca khutbah nikah. Itu rata-rata yang baca itu ngundang ustadz. Tapi boleh juga wali yang baca atau calon suami. Oh, keren ini kalau calon suami yang baca ini. Baca khutbah nikah. Akan saya bacakan khutbah nikah versi Yaman. Kalau di Indonesia biasanya lain. Nanti ini mau saya potong, saya upload sendiri di YouTube khutbah nikah biar bisa ditiru. Khutbah nikah. Ini khutbah nikah yang tertulis di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibni Idris yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Khutbah nikah ini contoh khutbah nikah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد بالعذاب الأليم عليه وقال تعالى في تحريمه والنهي عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى في الآمر بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله قولوا جميعا نستغفر الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام نعوذ بالله من المنكرات نعوذ بالله من ترك الصلوات نعوذ بالله مما يكره الله
Ini namanya khutbah nikah. Baru setelah itu si wali nikah bersalaman dengan calon suami. Gini. Wahai fulan bin fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Begini biasanya, gini ya. Ya tetapi tidak harus gini. Kalaupun gini tidak usah keras-keras. Wah, gini. Akhirnya calon mempelai laki-lakinya, aduh. Kan sudah jeda dengan ucapan yang lain ini. Jadi tidak sah. Begini. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian calon mempelai laki-laki langsung menjawab segera, saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Sah? Sah. Jadi seperti itu, baru selesai, baru kemudian doa. Jangan langsung dangdutan, doa dulu begitu. Barakallahu laka. Minimal kalau pengen mendoakan orang ya harus hafal tadi doa tadi itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Enggak usah diganti-ganti doanya. Kadang-kadang diganti-ganti. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Enggak usah diganti-ganti. Ini doa versi hadis yang diajarkan oleh Nabi. Ada rahasia tersendiri di balik doa itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mas kawin atau mahar. Apa saja yang bisa digunakan mahar dan ketentuannya bagaimana? Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dari sini ada yang mau tanya? Ada. Ya, silakan. Ini Ustaz, kan bagaimana dengan nikah siri? Kan otomatis kalau nikah siri yang menjadi apa? Menjadi apa? Wali, Ya, seandainya kan biasanya dari pihak keluarga, biasanya kalau orang desa itu kan tidak nikahkan sendiri kan pakai wali hakim. Sedangkan syarat wali hakim paling bawah itu harus petugas KUA. Kalau petugas KUA kan tidak boleh buat nikahin siri, itu gimana punya? Beda antara wali hakim dengan mewakilkan dengan orang lain. Contoh waktu saya akad nikah, saya ini request dari saya pengen dinikahkan oleh kiai saya sendiri waktu itu. Jadi mertua saya langsung pasrah kepada mewakilkan walinya kepada kiai saya. Ya boleh-boleh saja, ini dalam judul mewakilkan, bukan langsung diganti wali hakim, bukan. Kalau wali hakim itu kan harus melalui proses yang cukup panjang. Ini hanya mewakilkan saja, disuruh menikahkan. Waktu saya nikah itu yang menikahkan bukan wali dari si perempuan, tapi kiai kami di Jombang itu diundang ke sini. Ya boleh-boleh saja undang ustadz atau siapa, itu sudah sah, itu sudah sah menikahkan. Jadi sejatinya yang jadi wali ya dia, begitu kan, hanya mewakilkan saja karena mungkin grogi atau yang lainnya. Tapi kalau wali hakim itu kan sudah harus melalui proses yang cukup panjang, seperti yang pembahasan urutan wali nikah itu. Begitu. Saya kira cukup. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.